Di video kali ini kita akan bahas tentang sisi gelap kripto yang nggak diketahui oleh banyak orang. Saya akan kasih insight dikit, ada apa sih di dunia kripto itu? Karena mungkin teman-teman yang trade kripto atau investasi kripto kan cuma tahu dari luar aja. Kalau saya, jujur nggak sampai masuk terlalu dalam, cuma ngintip aja. Dan ini yang mau saya share. Biar kita hati-hati juga dan tetap waspada. Karena di kripto kita harus trust no one. Dan perlu diingat, gak cuma kripto aja yang punya dark side, punya sisi gelap. Saya juga lama di properti sampai saya tahu apa sisi gelap properti, mafia tanah contohnya. Nah, lain kali kita akan bahas tentang sisi gelap properti, saham, emas, dan aneka komoditas lain yang juga punya sisi gelap. Mungkin minyak goreng aja juga punya. Tapi karena sekarang hype-nya kripto, saya akan bahas tipis-tipis deh sisi gelap dari kripto. Karena kebanyakan dari kita kan cuma investasi aja, cuma trader aja, nggak tahu di belakang layar tuh kayak apa. Saya nggak bener-bener 100% di belakang layar. Saya kebetulan ada di antaranya. So, I can see both of the world, the good side and the bad side. And the bad side is very bad, very dark. Semua yang saya tahu tentang kripto akan saya tumpahkan di video ini. Dan maksudnya bukan kasih food ya teman-teman, tapi saya juga nggak mau kasih cerita yang bagus-bagus aja. Tapi saya mau kasih informasi yang berimbang sejauh apa yang saya tahu. Karena nggak banyak orang yang punya privilege untuk sedikit tahu dunia ini dari balik layar. Sejak masuk agak dalam nih di dunia kripto, agak dalam ya ini, bukan bener-bener dalam. Seperti yang tadi saya bilang, cuma ngintip aja. Saya jadi orang yang beda. Boleh dibilang saya jadi orang aneh. Semenjak kenal kripto, saya jadi orang yang nggak percayaan sama orang lain. Cost saya meningkat 100 kali lipat. Tingkat kewaspadaan saya naik. Apalagi muka saya ada di mana-mana. Bener-bener jaga data, bahkan kasih data pribadi ke orang aja saya nggak berani. Terima email, saya juga waspada. Balasin DM orang, juga saya lihat dulu. Ini orang beneran asli, robot, atau cuma mau ngetes aja. Mau jebak mungkin. Social engineering mungkin. Saya juga lebih baik gak connect dengan public wifi. Saya jadi orang yang tertutup banget, apalagi mengenai dunia pribadi saya, sejak saya kenal lebih dalam tentang kripto. Kenapa? Karena itu semua adalah data yang bisa diolah untuk curi data kita di dalam case kripto uang kita. Sekali lagi ini disclaimer ya guys, ini bukan video food. Saya cuma mau cerita aja apa yang 99% orang di luar kripto itu nggak tahu. Saya ceritain resikonya biar teman-teman lebih mantap gitu waktu benar-benar turun dan terjun ke dunia kripto. Because crypto is not for everybody. Kalau main game, ibarat kita ada di sebuah dungeon dengan banyak musuh tapi dengan reward yang gede banget. Saya akan bahas video ini dalam 15 chapter. Pastikan nggak ada chapter yang terlewat ya teman-teman. Dan share sebanyaknya video ini ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa join Telegram saya yang linknya ada di kolom deskripsi. Toksiknya di dunia ini adalah saling serang, saling hack satu sama lain. Solana udah kena serangan berapa kali tuh. Itu nggak lain dan nggak bukan adalah kalau saya rasa ulah developer blockchain tetangga. Wormhole dihack. Konon katanya juga ulah blockchain tetangga. XEC atau Bitcoin Cash IBC juga waktu pertama kali launch diserang oleh developer lain. Mungkin di sini udah nggak ada yang namanya kolaborasi. Di sini adalah tempat di mana orang-orang biasa bisa menjadi kriminal. Hukumannya nggak ada, karena ini adalah dunia yang terdesentral. Bahkan saya pernah nih kawal satu project GameFi yang pada hari H launch-nya dihack oleh developer game tetangga. Kalau ada project DeFi yang kena hack, juga patut dicurigai pelakunya adalah developer project tetangga. Atau malah mungkin ada tim yang jadi double agent. Dan gak hanya di DeFi aja loh, tapi hack antar exchange diduga juga pernah dan sering terjadi. Dan hack biasanya adalah gagalnya good governance sebuah company. Namanya bisnis yang dioperasionalkan manusia pasti ada lalainya. Apalagi perusahaan atau exchange yang berbasis di dunia digital.
kelemahan ada dari berbagai sisi. Siapa orang yang paling tahu kelemahannya? Ya pastinya orang dalam sendiri. Pernah nggak kalian mikir, kalau siapa tahu nih, code di dalam app-nya itu dikasih bug, dikasih backdoor dengan sengaja. Ini yang paling menakutkan. David, that's right. Last week's $320 million crypto heist from the Wormhole Network is being called the fourth biggest crypto hack of all times. And that's reminding investors of the dangers of... Keamanan level Tewa pun bisa bobol. Kalau ada yang nanya nih, kripto aman atau enggak? Saya jawab, kalau cari aman jangan ke kripto. Ini bukan tentang aset mana yang aman, tapi the industry as a whole. Yang namanya celah keamanan, sehebat apapun, bisa bobol oleh hacker serius. Dan keamanan itu ada dari dua sisi. Mereka pasti udah punya protokol keamanan. Di sisi satunya adalah di sisi kita sendiri. Seberapa pintar kita jaga data, dan mungkin sepintar-pintarnya kita, pasti ada lengahnya. Apalagi kalau di DeFi, nggak ada yang bisa dimintain pertanggungjawaban. Namanya aja terdesentral. Kita dihack, ya hilang gitu aja. Dulu saya punya satu toko kecil, barang selalu hilang, ditambal dengan sistem, celahnya ada lagi, ditambal lagi sistemnya, masih ada celah lain, ditambal lagi, masih ada satu celah lain untuk mencuri. Nggak ada habisnya. Sistem sebagus apapun pasti punya leak. Yang penting adalah timnya, kejujuran orang-orangnya. Yang jadi masalah di dunia kripto, satu tim developer itu dari berbagai negara, yang bahkan mungkin nggak pernah saling ketemu. Gimana bisa kenal? Yang terakhir nih, Axie Infinity aja, wallet Roninnya jadi korban hack. Hack terbesar sepanjang sejarah DeFi loh. Hampir 9 triliun rupiah. Hanya karena dari pihak Sky Mavis lupa revoke hak untuk otorisasi transaksi dan kok bisa private key-nya bocor. Saya juga pernah cerita tentang XEC, perseteruan antara developer Bitcoin Cash yang akhirnya pecah menjadi Bitcoin Cash ABC, yang kemudian rebranding jadi XEC. Sebelum rebrand, Bitcoin Cash ABC sempat jadi korban 51% attack. Di crypto, security secanggih apapun pasti ada kesempatan untuk bobol. Pentagon dan FBI aja mungkin bisa bobol boro-boro developer kripto. Nah, semua exchanger pasti nunggu gilirannya untuk kena hack. Nah, juga parahnya ada hacker yang diduga dibiayai oleh negara tertentu. Paling mudah untuk ngehack adalah mereka cari exchange atau protokol yang punya backdoor dan paling rapuh secara security. Semua exchange baik besar dan kecil punya kesempatan ini. Tinggal gimana caranya agar waktu itu terjadi, semua bisa dimitigasi dengan baik. Dana user tetap aman. Jujur saya juga pernah jadi korban terdampak ya, bukan kena hack, di salah satu exchange top 5 dunia. Saya email dan dana saya kembali full 100% di akun baru termasuk token-token dustingnya. Semuanya dalam jangka waktu 10 hari. Nah, yang jadi masalah adalah pada exchange yang lebih kecil, yang dananya mungkin nggak banyak untuk memitigasi resiko itu, saat dihack mereka malah bangkrut. Beberapa exchange yang tetap survive setelah kena hack itu ada Binance, Digifinex, ACNX, Bitmart, Coincheck, dan beberapa lainnya. Tapi ada juga yang nggak survive, misalnya seperti Mt. Gox. Dan jujur, menurut saya pribadi, ini jauh lebih penting daripada sekedar regulated. Karena kalau regulated itu aman secara regulasi, tapi tetap masih ada kesempatan dihack. Makanya saya harap regulator juga bisa memitigasi resiko ini. Paling nggak dikasih syarat, dana cadangan kalau ada hack di exchange-nya, ada asuransi misal. Jadi penting untuk regulator nggak hanya dari sisi legalitasnya aja, tapi dari sisi cyber security dan skenario saat hack terjadi yang perlu diaudit setiap saat. Karena pada saat exchange-nya dihack dan bangkrut, misalnya Mt. Gox yang regulated di Jepang dan Yobit yang regulated di Korea, kita user kehilangan seluruh dana kita. Saya memitigasi resiko ini dengan membagi porto saya di banyak exchange. Saya pakai 10 exchanger dan aktifkan 2-factor. Saya juga pakai email yang beda-beda dan ponsel yang beda-beda. Saya punya 5 handphone di sini dengan email dan nomor yang beda-beda. Repot emang, tapi nggak ada pilihan.
Kalau teman-teman ingin tahu saya pakai exchanger apa aja, ada di kolom deskripsi. Teman-teman bisa pakai link yang ada di bawah untuk tetap dukung informasi di channel ini tetap free. Lupakan perang dagang, lupakan perang dunia ketiga, dunia ada dalam currency war, perang cyber yang melibatkan kripto yang dibiayai oleh negara-negara tertentu. Waktu video ini dibuat, 2022 itu belum habis, tapi hacker udah curi 2 miliar dolar. Sebuah angka yang sangat besar, itu setara dengan APBN Timur Leste dan gak jauh beda dengan APBN Korea Utara, sebesar 3,3 miliar dolar. Ada beberapa negara tertentu yang membiayai para hacker untuk mencuri uang orang dari seluruh dunia. Di 2021 aja, hacker dari Korea Utara diduga mencuri 400 juta dolar uang orang di seluruh dunia hanya dari kripto aja. Bahkan gak hanya dari kripto atau DeFi, tapi para hacker juga memburu perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan kripto untuk mencuri data user. Data user ini nantinya bisa dipergunakan untuk masuk. Komunitas kripto rata-rata diisi oleh orang-orang yang pinginnya pump terus, tapi nggak mau loss. Kalau market koreksi pinginnya cepat kaya, pinginnya portonya naik terus. Tapi ini rata-rata ya guys, nggak semuanya. Kalau harganya naik, mereka mendewakan developernya, mendewakan protokolnya, euforianya itu gila banget. Kalau turun, developernya ditimpukin, dibilang scam, rug pull, goblok, scam. Padahal yang bikin market naik dan turun itu market maker, yaitu adalah para trader dengan dana besar yang sanggup memainkan market. Trader yang dapat keuntungan, developernya yang ketiban tai. Makanya Andre Cronje pensiun dari kripto, karena nggak kuat dengan tekanannya yang toxic. Apalagi di bear market, orang jadi makin toxic. Andre Cronje hanya ingin develop protokol yang bagus, bukan alat untuk spekulasi. Saya juga sama, saya hanya ingin bikin konten as a part of my journey, bukan untuk sebagai bahan keputusan finansial orang lain. Video saya bukan saran finansial, ada di disclaimer semua video. Bahkan saya juga sering losing money. Jadi pastinya kalau teman-teman ikuti saya, mungkin juga akan losing money. Dan itu part of the journey. Nah, kalau teman-teman mau Dior, teman-teman bisa ikuti protokol saya yang ada di video ini. Untuk mengembangkan suatu project DeFi misalnya, itu butuh biaya yang gede banget. Apalagi kalau mau audit atau certik. Itu biayanya sekali audit setahu saya puluhan ribu dolar. Itu masih belum develop code untuk DeFi-nya atau game-nya, yang pasti butuh biaya ratusan ribu hingga jutaan dolar. Tapi yang lucu di kripto nih, justru malah project-project nggak jelas dengan biaya rendah yang dipuja-puja. Token-token dengan gambar-gambar lucu yang malah pump dan dijadikan dewa oleh banyak orang. Andre Cronje ini waktu buat protokol bahkan sampai harus kesulitan finansial dan menggadaikan rumahnya sendiri di bank. Tapi ujungnya saat projectnya launch, dia malah dicaci maki. Apalagi kalau harganya turun. Andre Cronje nggak urusan sama harga, dia cuma developer, dia cuma pedulin codingnya. Dia mendewakan coding, bukan harga. Komunitas mendewakan profit. Pinginnya cepat kaya, to the moon, jadinya nggak nyambung. Tapi nggak semuanya ya guys, saya bilang rata-rata. Dulu waktu Bitcoin diciptakan, itu semangatnya desentralisasi. Semangatnya sebuah revolusi keuangan, lepas dari mata uang fiat dan sistem perbankan. Sekarang semangatnya beda. Semangat protokol kripto sekarang adalah gimana caranya dapat uang sebanyak-banyaknya. Ujungnya mungkin ada yang rug pull, ujungnya projectnya mungkin nggak jalan. Oh ya, tentang Bitcoin saya juga pernah bahas di playlist yang ini. Tapi pastinya nggak semua token, nggak semua project seperti itu. Jadi kita harus tetap Dior. Hampir semua token itu sistemnya DAO, Decentralized Autonomous Organization.
Jadi DAO bukan barang baru, tapi tetap aja suara terbesar bukan dari masing-masing orang. Suara terbesar adalah pemegang token terbesar, yang mana adalah para VC, bukan kita. Apa artinya suara kita kalau kita punya 10 token dan mereka punya 1 miliar token? Tapi nggak semua DAO seperti itu ya. Ada DAO yang benar-benar asli DAO, tapi itu juga jarang banget. Waktu video ini dibuat, ada lebih dari 14.000 token, di mana 99%-nya menurut saya mungkin adalah Ponzi. Saya udah pernah buat tentang Ponzi di video ini, dan teman-teman bisa nonton ulang. Nah, solusinya gimana? Pilih project yang real, bukan project pump and dump yang pokoknya to the moon. Jujur, saya agak kehilangan semangat sih untuk bikin konten tentang kripto. Bukan karena saya ragu dengan kripto, tapi kripto yang saya lihat akan dijadikan alat baru untuk skema Ponzi dan piramida. Jutaan orang nggak sadar akan kehilangan uang dari kripto. Karena kripto yang mereka pilih itu kripto Ponzi. Token-token yang projectnya hanya sekedar tulisan di white paper. Di kripto kita bilangnya rug pull. 90% atau 99% rata-rata, artinya nggak semuanya ya guys. Ada project yang nyata didevelop oleh developer yang komitmen. Makanya setiap saya investasi, saya ingin tahu timnya siapa. Saya nggak investasi di NFT atau token kripto, saya investasi di tim. Jangan pernah percaya apa kata orang. Di kripto, trust no one. Jangan percaya siapapun. Karena dunia finansial yang ada di media sosial, susah banget buat kita untuk dapat opini yang unbiased. Why? Karena untuk operate sosial media edukasi secara profesional dan nirlaba itu hampir nggak mungkin bisa. Dan mungkin nggak survive. Jadi kalau dibilang influencer sembunyi di balik kata-kata Dior, investor, trader, dan spekulator, viewer, juga nggak boleh malas untuk Dior sendiri. It's your own money anyway. Gak ada orang yang tahu dunia kripto secara keseluruhan. Informasi yang teman-teman dapat rata-rata dari media, atau mungkin dari YouTube, dari influencer, dari Instagram. Influencer atau edukator yang seperti saya, yang mungkin cuma tahu dari luar, tapi nggak tahu dari dalam itu kayak apa. Drama antara CEO, developer, CMO, VC, komunitas itu bisa aja terjadi. Karena masing-masing melindungi agendanya sendiri-sendiri. CMO mungkin tahu gimana cara pasarkan projectnya, tapi nggak tahu gimana caranya melindungi protokol dan backdoor-nya. Developer mungkin tahu gimana bikin protokol yang bagus, tapi nggak tahu cara jaga harganya, nggak tahu tentang market. VC mungkin nggak paham sama sekali tentang projectnya, tapi paham gimana jaga harga dan kasih funding. Komunitas mungkin taunya hanya sebatas harga dan white paper. Nggak ada orang yang tahu seluruhnya tentang dunia kripto ini. Sesuatu yang kita harus aware, karena kemungkinan besar kita juga dapat infonya sepenggal aja. Mau APY 100%, bahkan 80.000%, itu nggak ada gunanya kalau ujung-ujungnya rug pull, seperti Wonderline Time misalnya. Yang lebih penting adalah apakah harganya bisa tahan. Projectnya jalan, percuma kalau APY-nya 80.000%, tapi harganya drop 97%. Kalau udah begini nggak ada artinya APY, nggak ada artinya bunganya. NFT bisa jadi media untuk para desainer make money. Tapi sebaliknya NFT juga bisa jadi media untuk melakukan money laundering. Nggak cuma NFT, tapi ya banyak kelas aset bisa dijadikan money launder, seperti properti. Bukan NFT-nya yang salah, bukan propertinya yang salah. Justru NFT itu adalah sebuah teknologi yang harus kita manfaatkan karena utilitasnya banyak, nggak hanya terbatas pada gambar. Tapi ada orang-orang jahat yang mengeksploit sistem ini.
industri kripto overall sangat rapuh. Kenapa rapuh? Ini nggak hanya persoalan regulasi aja ya, tapi juga tentang industri kripto yang bergantung pada keputusan atau bahkan keamanan beberapa orang tertentu. Misalnya CZ, Vitalik, Michael Saylor, Elon Musk, dan mungkin segelintir orang lainnya yang punya pengaruh sangat besar di industri ini. Teman-teman udah nonton tentang film dokumenter di Netflix yang menceritakan founder Quadriga CX yang meninggal mendadak di India? Teman-teman wajib nonton karena mungkin aja history will repeat itself. Kata-kata blockchain sering banget nih dipakai buat nipu orang, padahal blockchainnya nggak ada. Jangan lupa dengan skema Ponzi Coin One yang ratunya Ruchek Notova masih lenyap hingga hari ini. Jangan lupa juga dengan BitConnect, dan juga tetap ingat dengan kata-kata if you can't confuse them, confuse them. Dengan kata lain, dengan jargon yang rumit seperti blockchain, NFT, mining, cloud, dan lain-lain, bikin orang jadi bingung supaya dia percaya. Makanya penting untuk kita paham semua istilah di kripto. Karena kalau kita pengen terjun di dunia kripto, sama kayak waktu saya terjun di dunia properti, saya pengen tahu BPHTP itu apa, siapa yang terima, gimana dasar penghitungannya, saya pengen tahu tentang beda-beda sertifikat, ada SHGB murni, ada SHGB di atas HPL, ada tanah sawah, dan masih banyak lagi. Kalau mau melindungi diri sendiri itu wajib kita untuk paham sendiri. Nah, sekali lagi ini cuma sebagian kecil aja dari sisi gelap kripto yang mungkin saya tahu. Dan mungkin banyak yang masih belum saya tahu. As a YouTuber yang banyak bicara tentang kripto, I'm considering it. As an investor, tentu saja enggak. Emang dunianya kayak koboi, dunia yang liar, tanpa regulasi, bahkan mungkin susah diregulasi. Mana bisa diregulasi, ini kan terdesentral, CEO-nya aja mungkin nggak ada, timnya dari belahan dunia dengan time zone yang beda-beda, kantornya nggak ada, kantornya di dunia metaverse. How they present as a legitimate business when they don't have a headquarters, especially in DeFi. Nah, yang ingin saya tekankan adalah teman-teman jangan fokus pada harga aset kriptonya aja, tapi kita juga harus lihat industri kripto, model bisnis, ancaman, dan kesempatan di dunia kripto secara keseluruhan. Anyway, kalau ngomongin dunia investasi, saham juga punya sisi gelap. Mulai dari saham gorengan, IPO yang jadi tempat exit para VC, bandar saham, dan masih banyak lagi. Properti juga ada mafia tanah, sengketa yang di skenario, proses legalitas yang mungkin masih ada human error, dan masih banyak lagi. Intinya, hanya gimana cara kita memitigasi resiko. Di mana di kripto resikonya jauh lebih besar, karena adalah tatanan dunia finansial yang baru. Higher risk, but maybe worth the risk.